Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Bacaan dari kitab Mazmur bab 139 ayat 7 sampai dengan 8. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang pengacara terkenal mempunyai seekor burung starling atau jalak. Setiap pagi sang pengacara melatih burung itu untuk berbicara, sehingga burung itu pun pandai berbicara dan mengenali suara tuannya dengan baik. Burung starling itu diletakkan di kantor kerjanya. Suatu pagi, Kenneth, keponakan sang pengacara yang berusia 11 tahun, masuk ke ruang kerjanya, dan pengacara itu memperlihatkan kebolehan starlingnya kepada Kenneth. Karena mendadak sakit perut, maka pengacara itu terburu-buru ke toilet. Ketika kembali, ia begitu heran karena starlingnya sudah tidak ada di sangkar. Pengacara itu bertanya kepada Kenneth, "Kenneth, kemana perginya si starling?" "Saya tidak tahu, Paman," jawab Kenneth. "Bukankah tadi starling ada di sangkarnya?" tanya pengacara itu kembali. Kenneth tidak tahu kemana perginya si starling. "Lihat, Paman, pintu sangkarnya terbuka. Barangkali ia terbang." Tiba-tiba si pengacara itu memanggil, "Starling, di manakah engkau sayang?" Wajah Kenneth tiba-tiba pucat karena dari balik bajunya terdengar sahutan, "Aku di sini, Tuan." Kenneth begitu tertarik pada kepintaran si starling sehingga di hatinya timbul keinginan untuk memilikinya. Menurut pemikiran Kenneth, tempat yang paling aman untuk menyembunyikan starling adalah di balik bajunya. Setelah memasukkan starling kembali ke sangkarnya, maka pengacara terkenal itu mengajar Kenneth tentang pengakuan dan kejujuran. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyembunyikan kesalahan atau dosa akan membuat hati menjadi gelisah. Ketika seseorang berbuat dosa dan memutuskan untuk menyembunyikan kesalahannya itu, disadari atau tidak disadari, sesungguhnya ia sedang berusaha menyembunyikan dosanya dari hadapan Tuhan. Tetapi kemana kita bisa bersembunyi dan menjauhi Tuhan yang Maha Tahu? Daud sungguh menyadari kebenaran itu sehingga ia menuliskan Mazmur yang indah. "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku." Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika melakukan dosa, maka hati nurani kita akan bersuara seperti starling yang bersuara. Tuhan telah menempatkan hati nurani di dalam diri kita masing-masing untuk mengingatkan dan menegur manakala kita berbuat dosa atau menyimpang dari jalan-jalannya. Mengakui dosa di hadapan Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Sebab tanpa pengakuan, kita akan terus-menerus merasa tertuduh dan gelisah. Jangan pernah menyimpan dosa, sekalipun di bagian terdalam dari hati kita, yaitu di dalam hati yang kita pikir tidak ada orang yang mengetahuinya. Ingatlah bahwa pengakuan adalah baik bagi ketenangan jiwa kita. Ketenangan jiwa akan kita miliki jika kita mau membereskan segala dosa-dosa kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus,
ampuni aku, karena aku sering menyembunyikan dosaku di hadapan-Mu. Bahkan aku jarang sekali meminta ampun. Kini aku mohon ampun untuk semua kesalahanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.